Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang ikan mas koki kualitas pasar. Jadi, apakah ikan mas koki yang kualitas pasar ini layak kita pelihara di akuarium atau tidak layak, teman-teman? Jadi di sini saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya dan juga apa yang saya amati dari memelihara ikan mas koki di akuarium. Jadi teman-teman, ikan mas koki kualitas pasar merupakan ikan yang disortir kesekian kalinya ya, dari sortir pertama, kemudian dipelihara lagi, disortir lagi sampai ikan ini dijual di toko akuarium di tepi jalan, teman-teman. Jadi penyortiran ini ya, ini dilakukan oleh si seller, kemudian bisa juga petani ataupun pembudidaya ikan mas koki ini. Jadi kriteria ikan mas koki kualitas pasar ini ada juga si penghobi yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Nah, yang tahu persis adalah si pembudidaya dan peternak ikan mas koki tersebut, teman-teman. Jadi muncul pertanyaan, apakah layak ikan mas koki kualitas pasar ini kita pelihara di akuarium atau merugikan kita sebagai penghobi? Jadi di sini teman-teman, kalau menurut jawaban saya pribadi, itu ikan mas koki kualitas pasar itu layak saja kita pelihara di akuarium, karena ikan kualitas pasar itu merupakan makhluk hidup yang layak ya kita pelihara, kita kasih makan, kita rawat, itu sangat layak sekali, teman-teman. Nah di sini selama 4 tahun itu saya pelihara ikan mas koki, tidak ada yang kualitasnya bagus, teman-teman. Bahkan di sini hampir semua ikan saya ini, teman-teman, itu adalah kualitas pasar ya, kualitas pasar yang saya rawat ya. Bahkan ikan saya ada yang usianya sudah 2 tahun, teman-teman, 2 tahun. Dan ikan-ikan yang ada di tank 150 cm ini merupakan anakan ikan mas koki kualitas pasar. Jadi kalau pertanyaan rugi atau tidak, ya selama ini saya tidak mengalami kerugian pelihara ikan mas koki, terkecuali yaitu memberi makannya, teman-teman. Memberi makan itu bukan kerugian ya, itu adalah kewajiban kita sebagai penghobi, teman-teman. Memberikan makan kepada hewan yang kita pelihara dan juga merawat hewan yang kita pelihara. Jadi untuk kualitas pasar ini, teman-teman, banyak yang bilang, untuk apa pelihara ikan mas koki kualitas pasar? Toh tidak bisa jadi jumbo, tidak bisa juga mengenakkan mata untuk dipandang ya. Ikan yang mungkin ada yang siripnya ngelipat, kemudian dorsarnya patah dan lain sebagainya ya, teman-teman ya. Atau ekornya juga ngelipat ya. Jadi tergantung si penghobi, teman-teman. Kalau misalnya si penghobi itu tidak mampu beli ikan yang kualitas bagus, ya beli saja kualitas pasar, karena kualitas pasar itu ada juga yang bagus, teman-teman. Tinggal kita pilih ya, kita cari yang siripnya tidak lipat, kemudian badannya sehat, kemudian tidak ada penyakit, ya bisa kita pelihara di tank akuarium. Karena tidak semua penghobi itu punya budget dan juga dana untuk pelihara ikan mas koki. Beli tank akuarium sudah di atas 200.000. Kemudian lampunya lagi. Kalau misalnya kita pelihara ikan mas koki kualitas bagus, tentu saja fasilitasnya harus bagus juga. Akuarium minimal 1 meter, teman-teman. 1 meter kali 50, tinggi 50. Ya, itu harganya sekitar 500 ribuan, teman-teman, kalau di tempat saya. Kemudian lampunya, teman-teman, lampunya untuk 98 cm atau 1 meteran ya, lampu yang buat ikan jadi warna merah ya, lampu tending arwana, kandila, hikari dan lain sebagainya, itu harganya di atas 200.000 ya. Jadi tergantung kita, teman-teman ya. Jadi kalau kita budgetnya dirasa bisa ya, beli ikan kualitas bagus, kemudian fasilitas yang bagus, silakan kita pelihara ikan mas koki yang bagus ya. Toh kita sudah mampu untuk membeli fasilitasnya dan ikan yang mau kita pelihara.
ya ikan mas koki yang kualitas bagus ya di atas 300.000 teman-teman, bahkan di atas 500.000 ya per satu ikan. Kalau misalnya ikan kualitas pasar ya mungkin harganya ada yang 20.000, ada yang 50.000, kemudian paling mahal ya 100.000 lah ya kualitas pasar. Tapi ikan kualitas pasar itu masih layak untuk kita pelihara di akuarium teman-teman, karena mereka mungkin ya dijual di toko akuarium itu mungkin ada yang siripnya terlipat ya, jadi mengurangi nilai ekonomi dari si ikan tersebut. Jadi untuk ikan-ikan mas koki kualitas pasar itu banyak juga diburu orang-orang ya. Biasanya untuk isi kolam ya, pelihara di kolam yang tidak mementingkan bentuk ya ikan mas koki, ditaruh di kolam. Kemudian untuk anak-anak kecil ya, punya tank 60 cm, pelihara ikan mas koki ya tidak mementingkan kualitas. Tapi kalau misalnya penghobi itu ada tujuan, misalnya dia grooming dari ikan mas koki itu kecil untuk sampai dia besar, nanti sudah besar ikannya sudah jumbo dijual. Nah, penghobi itu banyak jenisnya ya. Untuk ikan mas koki ada yang cuma sekedar pelihara untuk hiburan ya, tidak mementingkan kualitas ikan, yang penting ganti air, ganti media filter mekanis, kemudian merawat akuarium dan lain sebagainya. Ada juga penghobi yang seperti saya katakan tadi, pelihara atau grooming dari ikan mas koki itu kecil, kemudian dibesarkan, sudah besar dijual. Ada juga yang pelihara ikan mas koki sambil beternak teman-teman, atau sebagai pembesaran ikan mas koki ada juga. Nah, jadi banyak sekali jenis dan tujuan dari penghobi ikan hias mas koki. Ada juga yang pelihara ikan mas koki yang kualitas bagus ya, untuk di display ya, untuk dipamerkan ke orang yang datang ke rumah ya, sah-sah saja teman-teman. Jadi tergantung dari kita ya. Kalau kita budgetnya dirasa pas ya, kita punya uang sekitar 2 juta, kita mau pelihara ikan mas koki kualitas bagus, fasilitasnya bagus, silakan. Kalau misalnya ada penghobi yang cuma punya budget 500 sampai 600 ribu ya, beli akuarium 250.000 misalnya, ukuran 70 cm, filternya, kemudian pakannya ya. Nah, jadi tidak harus kita pelihara ikan mas koki kualitas bagus. Jadi tergantung kita ya, tergantung budget dan kemampuan kita teman-teman. Nah, untuk segi pakan lagi teman-teman, kalau misalnya ikan kualitas yang bagus, tentu saja pakannya tidak sembarang ya. Misalnya menggunakan PF 1000, agaru, dan pakan-pakan yang menurut si penghobi tersebut tidak layak untuk ikan mas kokinya. Kalau misalnya kualitas pasar ya kita hajar pakai PF 1000 bisa, pakai agaru bisa, pakai takari, kemudian pakai pelet Mizuho, Saki Hikari pun bisa. Usahakan teman-temannya jangan membedakan ikan yang bagus dengan ikan yang kualitas pasar itu dari segi pakannya teman-teman. Kalau misalnya kita punya ikan kualitas pasar di rumah, kemudian ada yang ikan kualitas bagus, kemudian kita bedakan pakannya, kalau menurut saya itu kurang bagus teman-teman ya. Ikan kualitas pasar juga layak makan pakan yang bagus, tapi tergantung dari kitanya ya. Kalau kita bisa kasih ya silakan kasih. Kalau saya pribadi teman-teman, walaupun ikan saya kualitas pasar, saya tetap kasih pakan yang bagus untuk ikannya, karena mereka juga layak untuk makan makanan yang mereka butuhkan teman-teman. Apalagi pelet yang bagus itu banyak sekali zat-zat yang dibutuhkan oleh ikan mas koki. Jadi kalau menjawab pertanyaan layak atau tidak pelihara ikan mas koki kualitas pasar di akuarium, layak sekali teman-teman. Tergantung kita ya, kemampuan kita, keuangan kita ya, bagaimana kita merawat. Kalau dirasa kita mampu ya beli yang kualitas bagus, silakan beli. Kalau tidak mampu, yang hanya sekedar penghobi ya, kita
pelihara ikan mas koki untuk hiburan, ya silakan beli kualitas pasar saja teman-teman. Karena kualitas pasar itu tidak rewel ya. Kalau misalnya ikannya mati, mungkin kita nggak ada penyesalan yang cukup mendalam karena ya harga ikannya mungkin di bawah 100 ribuan. Kalau misalnya kualitas bagus ya mungkin harganya di atas 500 ribu, apalagi penghasilan kita tidak lumayan, jadi penyesalan pada diri kita sendiri teman-teman. Kalau saya pribadi, yang terpenting dalam memelihara ikan mas koki itu seninya adalah bagaimana kita mempertahankan kejernihan air akuarium kita, air akuarium ikan mas koki, kemudian bagaimana kita menyusun media filter supaya air akuarium kita itu tetap bertahan jernih. Karena perlu kita ketahui, baik itu kualitas pasar dengan kualitas yang bagus, itu sama-sama ikan mas koki ini kotorannya banyak sekali, jadi cepat membuat air akuarium itu kotor. Jadi disitulah menurut saya seninya teman-teman, bagaimana kita menyusun media filter, bagaimana kita menentukan pompa, bagaimana kita menyetel aerator, menyetel pipa out yang air masuk kembali ke akuarium supaya ada dorongan kotoran yang ada di dasar akuarium ke filter akuarium. Jadi di situ teman-teman kalau menurut saya ya. Jadi bagaimana kita menentukan pencahayaan akuarium kita, apakah kita harus pakai lampu ini, tank mate ikan mas koki dan sebagainya teman-teman. Jadi tidak hanya kita harus memperhatikan kualitas ikan yang kita pelihara teman-teman, tergantung dari kemampuan kita. Toh di sini saya juga pelihara ikan mas koki kualitas pasar, dan selama 4 tahun ini saya belum pernah membeli ikan mas koki itu yang kualitasnya bagus. Mudah-mudahan kalau ada rezeki dan juga teman-teman subscriber Lebung Berani yang mungkin memotivasi saya untuk membeli ikan yang bagus ya, saya pelihara, ya mungkin saya akan beli. Dan saya juga sebenarnya ingin ya punya ikan yang bagus, merawat ikan yang bagus, dan saya ingin merasakan sensasi pelihara ikan mas koki yang bisa jumbo menjadi besar teman-teman ya, bisa 20 cm ke atas lah ya. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai layak atau tidak ikan mas koki kualitas pasar dipelihara di akuarium. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.